Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kaila Raifani Junaidi dari kelas 10 Sijah 1, absen 10. Saya Rizka Ataliana Madani dari 10 Sijah 1, absen 32. Saya Muhammad Jafri Subo, absen 22 dari kelas 10 Sijah 1. Saya Bintang Baradiasta, absen 4 dari kelas 10 Sijah 1. Saya Rafael Boni Matin Resmito dari 10 Sijah 1, absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul materi hari ini adalah Informatika dan Keterampilan Genetik. Hai teman-teman, selamat datang di kelas Informatika. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Siap. Hari ini kita akan mempelajari seputar informatika dan apa yang akan kita dapatkan. Dalam belajar ilmu informatika, siapkan buku catatan kalian dan cepat. Poin penting dari apa yang akan saya sampaikan hari ini, mari kita mulai. Kira-kira apa yang timbul di benak kalian ketika mendengarkan kata informatika? Teman-teman, informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika mencakup permodalan dari komputasi dan aplikasi dalam pengembangan sistem komputer. Yang menjadi dasar perancangan tersebut, informatika juga mengenai teknologi komputer dan yang dibangun menggunakan teknologi komputer tersebut. Kalian akan belajar cara memanfaatkan teknologi komputer juga. Teori untuk memahami cara kerja komputer. Dengan demikian, kalian akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan lebih maju teknologinya. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang kalian tidak hanya bisa mempergunakan teknologi, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian, akan makin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi banyak orang. Menarik, bukan? Agar dapat menyiapkan diri menghadapi masa depan dengan kemampuan yang mencukupi dalam mata pelajaran ini. Ketika ini kalian akan belajar hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berpikir komputasional. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah sistem komputer. Yang keempat adalah analisis data. Yang kelima, algoritma dan pemrograman. Yang keenam, dampak sosial informatika. Yang ketujuh, praktikalitas bidang. Oke, jadi kali ini kita akan belajar yang pertama itu berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, atau ilmu sosial. Yang kedua itu ada TIK. Di sini kita belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi visual surreal, menggunakan keramban untuk mencari informasi serta mengelola file dalam folder. Yang ketiga, kita belajar tentang sistem komputer. Di sini dijelaskan definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer, dan fungsi interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Dan juga kita akan belajar tentang analisis data. Di sini kita belajar tentang pengolahan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Lalu kita belajar tentang algoritma pemrograman. Di sini kita diajarkan untuk membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya kreatif. Dan yang ketiga kita belajar dampak sosial informatika, sejarah, perkembangan, peranan dan dampak positif maupun negatif TIK dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga akan belajar tentang praktik lintas bidang. Belajar bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan kalian yang kalian dapatkan di atas tadi. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul di benak kalian saat mendengarkan penjelasan ini. Sampaikan beberapa pertanyaan tersebut akan kita jawab melalui laporan berikut ini.
Konsentrasi dan simak baik-baik ya. Siap. Pertanyaan pertama, apa perbedaan informatika dan TIK? Bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan atau mempertukarkan informasi. TIK mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, DVD, telepon, sistem satelit, komputer, dan jaringan komputer, serta peralatan dan layanan yang berhubungan dengan teknologi ini seperti video conference dan segala. Sedangkan informatika dan bidang ilmu yang mencakup 5 elemen yaitu komputasional, teknologi informasi, dan komunikasi, teknik komputer jaringan, komputer dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman dampak sosial, informatika dan teknik lintas bidang. Jadi informatika lebih luas artinya. Ketika ada salah satu bagian yang dipelajari dalam informatika, pertanyaan selanjutnya, apakah belajar informatika harus memakai komputer? Jawabannya, informatika tidak harus menggunakan komputer. Tujuan penting belajar informatika adalah agar kalian memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Kalian bisa memahaminya dengan berbagai cara. Misalnya melalui permainan simulasi dan kegiatan-kegiatan tentang menggunakan komputer yang dilakukan guru kalian. Kegiatan semacam ini disebut juga dengan kegiatan yang bersifat kantoran. Yang ketiga, apa itu problem solving? Mengapa hal itu penting? Problem adalah suatu keadaan atau situasi yang harus segera diatasi dan upaya untuk mengatasinya itulah yang disebut dengan problem solving. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi persoalan yang harus diselesaikan atau diatasi makin dewasa. Problem yang akan dihadapi mungkin akan makin rumit. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk sejak sekarang belajar mengatasi masalah hal itu. Dilakukan salah satunya melalui proses belajar bersama teman-teman kalian dalam mata pelajaran informatika. Selanjutnya adalah berikut apa hubungan informatika dan mata pelajaran atau bidang lain dalam era industri 4.0. Hai, hampir semua bidang kehidupan manusia didukung dengan sistem berbasis komputer. Oleh karena itu, informatika berkaitan dengan banyak mata pelajaran lain. Sebagai contoh, informatika berkaitan dengan matematika karena model kompilasi dalam matematika merupakan abstrak dari program komputer informatika. Bisa berkaitan dengan sains, sejarah, musik, dan sebagainya. Karena dalam berbagai bidang itu kita bisa menggunakan komputer untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika? Untuk membantu mendalami materi dalam informatika, kalian akan menjalani proses belajar dengan berbagai bentuk. Beberapa contoh diantaranya adalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan pembelajaran berbasis inquiry. Dan yang terakhir adalah hubungan antara bermain game dengan informatika. Salah satu hal yang menarik dari dunia komputer adalah permainan atau game. Dalam pelajaran informatika, kalian juga akan belajar bagaimana membuat game sederhana menggunakan bahasa pemrograman. Pasti kalian akan bangga bisa menciptakan karya yang bisa kalian tunjukkan pada teman-teman, orang tua, dan ibu bapak guru. Itu sekian penjelasan tentang informatika. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa belajar informatika dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.